kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bahwa kami masuk lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, untuk berjumpa pribadi dengan Engkau. Sebab kami menyadari sepenuhnya di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ingin tinggal di dalam kasih-Mu itu ya Tuhan Yesus. Anugerahkan semuanya itu bagi kami. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami, ubahkan semua keadaan hidup kami. Jadikan berkat hingga kami bisa hidup di muka bumi selagi kami hidup ini. Jadi terang dan garam dalam kehidupan. Berkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terasa dan memasuki bulan Desember, momen Christmas, bulan dimana kita tahu gemah lonceng, puji-pujian, suasana Natal ada di mana-mana. Saudara terkasih, saya percaya ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berkati bagi seisi dunia ini. Sukacita surga, sukacita Natal ada di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita buka kebenaran firman. Kita akan membaca lebih dahulu. Saya akan mengutip beberapa ayat di dalamnya. Nanti Bapak Ibu baca lengkap di rumah supaya tidak terlalu panjang. Jadi mari kita ambil bagian-bagian penting di balik pembacaan ini. Nanti Bapak Ibu yang terkasih baca lengkap di rumah, karena ada banyak sekali kutipan ayat-ayat yang nanti di dalamnya akan menggambarkan hal-hal yang bernuansa kasih karunia. Mari kita lihat sama-sama di dalam Matius 13 ayat 10 sampai yang ke-13. Matius 13 ayat 10 sampai 13. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Amin. Amin. Saudara terkasih, dalam kisah ini Tuhan Yesus sedang mengajar orang banyak. Berbondong-bondong orang-orang yang haus lapar akan firman mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar tentang sebuah perumpamaan tentang benih. Saudara terkasih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan, kemudian tidak sempat bertumbuh karena dimakan burung. Ada benih yang jatuh ke batu-batu, tanahnya tipis, dia bertumbuh, tapi sesudah matahari terbit, sesudah matahari menyinarinya dengan terik, dan kita tahu pada sore harinya kemudian benih ini layu dan mati. Ada benih yang jatuh ke semak berduri, dia bertumbuh bersama-sama. Lalu semak duri bertumbuh demikian besar dan pesatnya, dan kemudian benih ini pun tertekan dan mati. Tapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur, dia bertumbuh. Tuhan Yesus berkata tumbuhnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Wow. Jadi ada 4 area kehidupan ketika benih disemaikan. Hanya 25% yang bertumbuh dalam kasih karunia mencapai 100%, 60%, 30%, pelipat gandaan yang luar biasa. Nah, saya percaya bahwa Matius 13 ini menggambarkan sesuatu yang penting untuk kita pahami hari ini. Karena kalau kita berbicara tentang kasih karunia Tuhan, kita akan menemukan beberapa hal penting di baliknya. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang benih ini,
juga dinyatakan Tuhan Yesus bahwa tidak semua orang bisa mengetahui rahasia kerajaan surga terkecuali yang dikaruniakan saja. Jadi ada banyak orang rohani, saudara. Hanya mungkin 25% yang dikaruniakan bisa bertumbuh 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat itu. Dan bukan hanya itu saja, dikatakan bahwa di dalam pernyataan Tuhan Yesus ini ada kunci kehidupan. Kunci kehidupan itu dituliskan dengan kata siapa yang mempunyai. Wah, saya percaya ini mempunyai kasih karunia. Barang siapa punya kasih karunia Tuhan, hidupnya akan diberi hingga ia berkelimpahan. Karena kitab suci berkata siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Kasih karunia Tuhan itu penting dalam kehidupan. Di balik kasih karunia ini kita bisa menemukan penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kemurahan Tuhan, kemurahan manusia, keberuntungan saat kita bertekun di dalam firman, kebaikan, kasih sayang, anak cucu yang jadi berkat, sampai hari tua digendong Tuhan. Jadi ada kehidupan yang luar biasa di balik kasih karunia ini. Tetapi ketika orang tidak mempunyai kasih karunia, kitab suci berkata apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Jadi kehidupannya akan semakin sulit, sampai hari tua pun akan sulit, karena diambil daripadanya. Kata diambil daripadanya berarti sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi. Sesuatu akan merebut kehidupan orang-orang yang tidak punya kasih karunia Tuhan ini. Karena itu saudara terkasih, saya juga ingin mengajak saudara terkasih melihat ketika tidak punya kasih karunia. Bahkan ada pernyataan Tuhan Yesus seperti ini, saudara. Itulah sebabnya aku, kata Tuhan Yesus, berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Jadi Tuhan sendiri menyatakan perumpamaan. Sedangkan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dikasihinya, dia berbicara apa adanya, menguraikan segala sesuatu, memberi pengertian, mengajarkan secara detail. Sementara kepada banyak orang dia menyatakan perumpamaan, dikatakan begini, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Jadi melihat tapi tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Kenapa? Lihat dan dengar tapi nggak ngerti. Nah ini saudara, kasih karunia juga ada hal penting di dalamnya, yaitu pengertian hidup, saudara. Karena kalau kita tidak punya pengertian di dalam mengikuti Yesus, setan akan curi hidup kita. Karena pengertian itulah yang dibalik-balik ketika menjatuhkan Adam dan Hawa. Jadi kasih karunia Tuhan Yesus ini penting dalam kehidupan. Karena apa? Karena kalau kita tidak mencapai kasih karunia Tuhan, kalau kita tidak beroleh semua yang dijanjikan Tuhan itu, ya akan ada kesia-siaan rohani, saudara. Akan terjadi kesia-siaan hidup, membuang usia begitu banyak, mencapai hari tua hanya untuk hasil yang tak seberapa, hanya buang waktu-waktu berharga, pada akhirnya buang-buang usia. Saya berkata di dalam hidup, marilah kita memahami bahwa dalam kehidupan ini sudah ada gambaran-gambaran yang kita bisa lihat. Hukum ekonomi saja dikatakan mengeluarkan sedikit untuk menerima banyak. Seefektif mungkin untuk pengeluaran, tapi seefektif mungkin, semaksimal mungkin untuk menerima manfaatnya. Jadi dengan sedikit daya, dengan sedikit upaya ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Itu hukum ekonomi. Demikian juga hukum kehidupan. Saya percaya waktu hidup kita ini haruslah menjadi waktu hidup yang berharga, di mana ketika masa menjelang akhir hidup kita akan segera menuju titik akhir hidup, kita sudah mengumpulkan harta di sorga, saudara. Kita sudah melakukan hal yang diperintahkan Tuhan, dan menjelang kita mau masuk surga, kita bisa melihat sambutan para malaikat, sambutan juru selamat. Betapa Tuhan tersenyum melihat hamba yang setia, orang-orang yang dikasihinya telah menyelesaikan semua hal yang berkenan kepadanya. Haleluya.
Mari saudara, pada kesempatan berbahagia ini saya mau ajak saudara melalui apa yang tertulis dalam kitab suci. Kita akan melihat apa yang diajarkan kitab suci, cara-cara untuk mencapai kasih karunia Tuhan, untuk beroleh kasih karunia Tuhan itu dengan cara-cara yang diajarkan lewat hikmat, diajarkan oleh Tuhan sendiri, diajarkan oleh Roh Kudusnya. Seperti apakah dimensinya, seperti apakah titik-titik momennya, titik-titik di mana seharusnya kita berpijak di sana. Di manakah bagian-bagian terpenting yang diajarkan kitab suci, hingga kehidupan iman kita adalah iman yang bertindak, hingga kehidupan kita, kehidupan yang benar-benar menjadi berkat, saudara terkasih. Mari kita lihat bersama-sama apa yang tertulis bagian yang pertama di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 25. Matius 20 ayat 20 sampai 25. Permintaan ibu Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Nah, saudara terkasih, ketika kita melihat apa yang tertulis di dalam Matius 20 ayat 20 sampai 25 ini, kedua 12 orang murid Yesus generasi pertama, ada kehadiran ibu anak-anak Zebedeus, yaitu ibu dari Yohanes dan Yakobus, ingin meminta kepada Tuhan Yesus kasih karunia Tuhan itu, supaya Yakobus, Yohanes mendapat perlakuan istimewa saat itu, supaya Yakobus dan Yohanes itu beroleh tempat, yaitu dikatakan di sini duduk di sebelah Tuhan Yesus, duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Wow, ini permintaan langsung to the point, ingin minta kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kita tahu dengan pasti bahwa efeknya apa yang diminta oleh ibu Yakobus dan Yohanes ini menimbulkan keributan rohani. Kasih karunia ketika diperebutkan oleh orang-orang rohani akan menimbulkan perselisihan, perdebatan, bahkan pertengkaran rohani. Oleh karena itu, saudara, kasih karunia Tuhan itu tidak bisa diperebutkan, tidak bisa diperjualbelikan. Kasih karunia Tuhan itu semuanya di bawah kedaulatan Tuhan, adalah anugerah dari Tuhan semata. Karena itu, sejak dalam kandungan, Tuhan sudah mempercayakan kepada setiap orang talenta yang unik. Tuhan sudah mempercayakan karunia-karunia roh kepada setiap hamba-hamba, kepada setiap umat dan jemaatnya, masing-masing untuk saling melengkapi. Untuk itulah kita harus belajar, jangan dalam kekristenan ini seperti angkutan umum, kita berebut penumpang, kita berebut jemaat, kita saling mendahului, kita ingin lebih cepat, ingin berkemenangan, ingin lebih dari orang lain. Kita membuat segala sesuatu seakan-akan
dunia kekristenan ini penuh ambisi dan perlombaan. Berhenti dari semuanya itu, karena semua itu tidak sesuai dengan hukum kehidupan, hukum roh, dan kasih karunia Tuhan Yesus. Mari perhatikan apa yang menjadi kunci kasih karunia Tuhan Yesus ini. Kita sambung di Matius 20 ayat 26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai 28. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Nah, saudara terkasih, Tuhan Yesus memberikan kunci kasih karunia. Dimensi ini lebih tepatnya adalah dimensi bagi anak-anak Tuhan yang sedang mempersiapkan dirinya untuk memasuki ladang pelayanan. Hal ini juga sangat penting untuk kita renungi sebagai orang-orang yang ingin melayani Tuhan, atau yang sudah melayani Tuhan, atau yang bertanya-tanya, mau sampai mana, sampai kapan melayani Tuhan. Semua ini ada di dalam kunci ini, saudara. Matius 20, 26, 28 ini mengajarkan kepada kita untuk mencapai kasih karunia Tuhan Yesus. Kita harus, bagian pertama adalah melayani. Mutlak harus melayani. Karena itu tidak siap waktunya, kita harus melayani. Harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus, harus memberitakan Injil. Bahkan lewat hidup kita, hidup sebagai terang dan garam kehidupan, hidup sebagai pelaku firman, hidup yang jujur, berintegritas. Kita adalah Injil yang terbuka di muka bumi ini. Terang anak-anak Tuhan ini memancar dalam kegelapan. Kenapa? Karena hidup kita ini jadi saksi Yesus. Karena setan penguasa dunia ini, karena setan yang terbuang, yang membangkang di sorga itu hanya dapat dikalahkan oleh dua hal. Yang pertama adalah oleh darah anak domba, dan yang kedua oleh perkataan kesaksian kita, yaitu orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita harus jadi saksi Yesus. Melayani bukan sebatas berkhotbah, melayani bukan sebatas memberi uang, menyalurkan uang, melayani bukan sebatas melakukan rutinitas rohani, tetapi lebih dari semua itu kita mulai dari diri kita lebih dulu, bahwa diri kita adalah Injil Yesus yang terbuka, yang menyampaikan bahwa hidup kita ini adalah hidup yang melakukan firman, bahwa hidup kita ini kasih Yesus bisa dikecap, kebaikan-kebaikan lewat hidup kita. Lewat hidup kita ini orang bisa melihat perbedaannya. Wow, orang ini beda hidupnya, ya karena ada Yesus di dalam hidupnya. Maka hidupmu disandingkan dengan Tuhan, maka hidupmu selagi hidup maupun nanti pulang surga, sesudah kau meninggal dunia pun, namamu disebut Yesus dipermuliakan. Nah, saya percaya bukan suatu kebetulan kalau kitab suci mengajarkan kepada kita pada zaman kegerakan gereja mula-mula, ketika anak-anak Skewa hendak mengusir setan dalam nama Yesus, malah orang-orang yang kerasukan setan itu berbalik arah mengejar anak-anak Skewa. Nah, saudara, ada pernyataan-pernyataan roh saat itu dikatakan, Tuhan Yesus kami kenal, Tuhannya Paulus kami kenal. Nah, saudara ya, jadi kehidupan bukan hanya dikenal di alam nyata, di mana kita jadi saksi bagi sesama, orang bisa melihat Yesus yang besar di dalam hidup kita. Ternyata di alam kasat mata, di alam roh, di alam yang tidak dilihat oleh mata jasmani manusia, setan-setan bisa lihat bahwa memang Yesus di dalam kita lebih besar dari apapun di muka bumi ini. Saudara, saya teringat suatu pengalaman semasa saya muda rohani. Saya punya seorang sahabat yang tinggal di area Kemayoran, Jakarta, saudara. Suatu hari saya datang bermain di rumahnya. Ketika saya duduk, teman saya ini bernama Anggi, saudara. Jadi ketika saya duduk di rumah Anggi,
Dan seorang temannya datang. Temannya ini adalah seorang petobat yang belum lama, dan dia menggebu-gebu untuk ikut Tuhan. Badannya tinggi besar, kayak perkirakan tinggi badannya mungkin ada di atas 180 lebih, saudara. Tinggi besar sekali, saudara. Ya. Kalau saudara lihat putra bungsu saya, William Serrat, cukup besar. Pria ini lebih besar lagi badannya, lebih tinggi lagi, karena sudah dewasa saat itu. Kalau William Serrat kan baru usia 18 tahun. Jadi kami duduk, dan dalam suatu kesempatan kami duduk memuji menyembah Tuhan. Tiba-tiba pria yang tinggi besar bongsor ini membalikkan badannya, manifestasi, saudara. Saya mendengar suara erongan harimau, saudara. Seperti itu. Kalau saudara dengar suara harimau, seperti erongannya, jelas sekali. Saya terkejut, saudara, ya. Tetapi masa-masa muda saya diperlengkapi Tuhan dengan apa yang diajarkan Roh Kudus di kamar tersembunyi. Lama sekali doa puasa yang panjang, dari bobot tubuh 90 kilo lebih susut jadi 45 kilo. Saya banyak menghabiskan waktu hanya untuk baca Kejadian hingga Wahyu, merenungkan firman, diajar pagi siang malam, dalam tidur pun dimimpikan, bahkan bisa melihat bagaimana mata Tuhan melihat, diajarkan bagaimana untuk melayani pelepasan dengan pembekalan, dipelengkapi Tuhan. Tetapi saya belum mengalami praktek, dan hari itu adalah hari yang baru, hari yang luar biasa bagi saya. Melihat seorang pria yang begitu besar membalikkan badannya, seakan-akan itu adalah seekor harimau pada rupa manusia, dan itu seperti mau mencakar-cakar gitu. Saya melihatnya ada rasa keder, saudara. Ada rasa sedikit khawatir. Wah, harus diapakan begini? Sementara teman saya Anggi terus memetik gitar, melihat pemandangan antara harimau berupa manusia, manusia berupa harimau ini berhadapan sama saya. Dan saat itu saya mendengar Roh Kudus berkata pada saya, "Nak, panggil para malaikat, minta pelayanan malaikat kepada Bapa." Lalu saya berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengundang para malaikat surga untuk turut serta di dalam pelayanan ini." Nah, saudara yang dikaruniakan, sekali lagi, saudara yang diberi kesanggupan untuk melihat sesuatu yang kasat mata, akan tahu doa itu mengundang, dan memang Bapa Surgawi mengutus para malaikat. Lalu Roh Kudus berkata, "Suruh para malaikat untuk memegang roh itu." Saudara terkasih, karena pria yang sedang kerasukan roh harimau ini mulai mengebas-ngebaskan barang-barang di dekatnya, dan tenaganya, kekuatannya mulai keluar, saudara. Karena erangannya keras sekali, seperti itu, dan mulai mengebas-ngebas. Lalu saya berkata, "Di dalam nama Tuhan Yesus, para malaikat Tuhan pegang kaki tangannya, pegang roh ini." Dan saya melihat suatu perubahan. Erangannya makin keras, tapi tangan kakinya tidak bisa bergerak, dan ada suatu bentuk muka yang ya. Jadi dari keadaan keder dan khawatir dan agak sedikit takut itu berubah jadi kesenangan, saudara. Ya, ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena sesuatu yang baru menimbulkan rasa keder, khawatir, dan sedikit takut. Tiba-tiba oleh Roh Kudus diubah momennya, situasinya menjadi kesukaan. Jadi saya melihat, wah, dia nggak bergerak, saudara. Jadi saya ngiteri tubuhnya. Saya ada suatu perasaan seperti anak-anak, saudara, menemukan mainan, saudara, ya. Kalau saudara pernah merasakan situasi anak-anak seperti ini, nyenengin. Tapi sebenarnya ini kalau ada orang-orang yang tidak dikaruniakan iman dan pengertian, akan terasa takut.
takut saudara, karena ada orang yang sedang kerasukan ngerang-ngerang dengan suara harimau, sementara saya ngelilingi. Saya lihat, wah, ya seakan-akan lagi lihat harimau ompong saudara. Jadi lalu Roh Kudus berkata, suruhlah pergi roh itu. Maka saya berkata, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, hei roh harimau, keluar. Wus, ya roh itu keluar dan tubuh pria yang bongsor besar itu jatuh. Nah saudara, pengalaman melayani ini saudara tidak terlupakan. Ini kejadiannya sudah lebih dari 20-an tahun. Saat itu saya belum dipelengkapi sekolah teologi, belum dipelengkapi sekolah seminari, belum ketemu hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan berbagai karunia. Karena di The School of Acts kami dilayani lebih dari 33 hamba Tuhan berbagai bangsa dan dunia. Saya belum dipelengkapi seperti itu, tapi Tuhan dalam dimensi pribadi sudah mengajari saya secara pribadi. Rohnya sudah mengajari saya dimensi pelayanan. Jadi ketika saya masuk sekolah-sekolah yang diperintahkan Tuhan, sebenarnya saya sudah lebih diperlengkapi saudara. Jadi hal ini penting untuk kita mencapai kasih karunia Tuhan, yaitu melayani. Jadi kalau kita mau melayani, diajarkan Tuhan Yesus ada 3 tangga hamba, ada 3 tangga pelayan, ada 3 tangga abdi Tuhan saudara ya. Tangga orang-orang yang ingin melayani Tuhan ini ada 3 tangganya, ada 3 tingkatannya. Yang pertama, jadi pelayan. Jadi kalau saudara ingin melayani Tuhan, harus punya suatu sikap kesiapan diri untuk jadi seorang pelayan. Alangkah baiknya sebelum saudara melayani, saudara belajar dengan kata pelayan ini, melihat pelayan-pelayan seperti apakah yang ada di muka bumi ini yang saudara bisa kenali. Karena Salomo pada masa keemasan, masa kejayaannya, Ratu Seba datang lihat pelayan-pelayan Salomo pun dia sudah tahu kekayaan kemuliaan Tuhan dalam diri Salomo itu seperti apa hebatnya. Karena pelayan-pelayan Salomo mencerminkan semua itu. Nah, saudara bisa melihat semua hal-hal menarik ini. Saya pernah melihat hal-hal menarik ini ketika Tuhan bawa saya datang ke negeri tirai bambu, ke negeri Cina saat itu. Ketika saya masih bekerja, saya dapat fasilitas dari perusahaan. Saya berangkat ke negeri tirai bambu. Suatu hari kami diajak makan di sebuah restoran bebek packing yang terkenal di negeri Cina, saudara. Saya melihat, wow, pelayannya saja pakai baju itu keren sekali dan itu cantik-cantik, tinggi-tinggi, ya. Ini nona-nona negeri tirai bambu yang cantik-cantik menyambut di depan restoran, saudara. Wow, amazing sekali. Dan sebelum kita masuk ke meja makan, kita diberi kesempatan melihat bagaimanakah proses bebek baking itu dibakar, dipanggang, saudara. Itu bebek itu digantung pada satu sisi. Di sana itu ada, saya menyebutnya dapur api lebih tepatnya, karena itu panasnya bukan main. Hingga bebek ini yang digantung dengan besi ini perlu seperti kayu besi yang panjang, ya. Jadi besi yang panjang, tongkat besi yang panjang itu narik, kemudian mendorong bebek ini ke dapur api. Dalam hitungan waktu yang sudah mereka tentukan, kemudian ditarik keluar lagi, itu sudah matang, saudara. Jadi prosesnya itu menarik sekali. Dan lebih menarik lagi, waktu kita masuk di restoran itu, kita bisa melihat foto-foto presiden-presiden, kepala pemerintahan berbagai bangsa yang singgah di negeri tirai bambu itu. Rata-rata singgah ke restoran packing yang terkenal ini. Kalau saya bisa menemukan fotonya, saya mau publish sekilas, saudara melihat hal-hal menarik ini, saudara. Jadi betapa menariknya pada titik ini aja melihat negeri tirai bambu, negeri Cina ini, baru lihat satu restoran bebek packing bakar, saudara ya. Wow, itu udah luar biasa. Dan waktu kami duduk dihidangkan, itu bukan seperti hidangan di kita, tapi itu keluar satu bebek itu keluarnya beberapa kali, ya saudara ya. Mulai dari kulit, mulai dari daging, ya. Makannya pun
mesti dibungkus dengan sebuah kulit. Di situ disediakan juga ada seperti bawang, mentimun seperti itu, tinggal dilipat. Jadi ada hal baru yang saya lihat ketika Tuhan bawa saya masuk ke negeri tirai bambu. Nah saudara, adakah hari ini setiap anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang ingin jadi abdi Tuhan, memahami pelajaran pelayan? Karena pelayan itu mewakili pemilik dari sebuah hidangan, dari sebuah jamuan. Jadi pelayan itu, khususnya pelayan Tuhan, mewakili Tuhan. Adakah hari-hari ini kita menjagai hidup kita, menjagai tutur kata kita, menjagai kelakuan hidup kita, karena kita ini mencerminkan Sang Tuhan, bos besar dari pemilik para pelayan-pelayan itu. Jadi hari ini saudara, saya percaya bahwa ini hal yang luar biasa untuk kita pelajari saudara. Karena pelajaran kasih karunia Tuhan ini tersembunyi, hanya dikaruniakan. Tapi hari ini saya percaya secara sederhana oleh pimpinan roh, saya bisa sharingkan hal-hal menarik bagi kita semua saudara. Suatu hari saya bersama istri pulang ke tanah kelahiran kami di kota Bangka saudara. Saya teringat masa-masa saya masih muda, masih kecil dulu. Setiap malam saya sempat mampir ke sebuah restoran yang masak chow mein, saudara, yang masak mie goreng, makanan khas ya, kue tiaw goreng. Ini restoran Chinese food yang ada di dalam kota. Lalu saya ajak istri saya, dan saat kami masuk di restoran sederhana ini, saudara, istri saya agak terkejut. Kenapa terkejut? Karena salah satu, ya sebutlah pelayan ya, pelayan wanita itu naruh menunya, men asal taruh, dan mukanya loh itu saudara. Kenapa? Kemudian ketika dia balik nanya, ngomongannya itu, wah saudara, bahasanya gini, "Nah, pesan apa ya kak?" Waduh saudara ya, dengan muka cemberut. Istri saya terkejut. Kenapa? Karena kami di ibu kota sudah terbiasa kalau mau makan di restoran itu berharap dapat pelayanan dan perlakuan yang menyenangkan. Sementara waktu kami pulang ke tanah kelahiran kami melihat, oh berbeda. Istri saya mandang saya senyum-senyum. Saya berkata, gak apa-apa lah, kita maklumin aja. Ini kan kulturnya beda dengan ibu kota. Dan mungkin saya bisik istri, mungkin Cici itu, Aci itu, mungkin pelayan itu mungkin lagi ketambulan, atau mungkin lagi ada masalah, saya bilang. Istri saya senyum-senyum, lalu kami pesan makanan, dan waktu ngatur makanan naruh piringnya juga kotak, saudara ya. Wah, saudara, pokoknya ada hal-hal yang tak biasa lah, saudara ya. Jadi saya tetap menguatkan istri, saya berkata, jangan lihat pelayannya, lihat makanannya aja ya. Lalu kami makan, dan isi saya, wah enak Pak, bener. Karena itu mas, saya berkata, jangan lihat pelayannya, lihat makanannya. Makan aja, nikmati, dan terjadi berkat bagi kita. Nah, belajar dari apa yang kami alami ini hari ini, mungkin banyak ya abdi-abdi Tuhan, para pelayan Tuhan yang sikapnya angkuh, nggak ramah, jutek, ketus ya. Ada juga yang mungkin pelayanannya memandang muka. Saudara, jangan soroti mereka berlebihan, jangan tersandung dengan mereka. Dan pada masa Tuhan Yesus juga, Tuhan Yesus berkata, sudah, jangan terpaku dengan oknumnya, dengan manusia rohaninya, tetapi mari fokus pada firman-Nya. Karena firman yang kita terima itu dari Tuhan. Jadi makanlah firman-Nya, makanlah makanan yang dihidangi itu, nikmati semuanya itu, dan abaikan hal-hal yang bisa melukai diri, abaikan hal-hal yang bisa membuat engkau tersandung. Mari fokus pada Tuhan. Maka ketika engkau fokus pada Tuhan, semua hal yang buruk, semua hal yang tidak menyenangkan itu akan menjadi warna seni kehidupan yang menghiasi hari-hari hidupmu. Engkau bisa mengelola semua itu, maka engkau akan diberkati. Kenapa saudara? Karena semua yang menyenangkan, semua yang memberkati itu pasti ya tidak mudah. Kenapa saya berkata tidak mudah? Kalau saudara perhatikan sebutir durian,
Sebelum saudara makan durian yang lezat itu, saudara harus bermain dengan duri-durinya, saudara. Saudara harus bisa dan punya keahlian untuk mengupas durian itu sebelum saudara menikmati di dalamnya. Demikian juga kalau saudara pernah lihat buah cempedak, buah kesukaannya Bu Angel, saudara, itu aromanya luar biasa, saudara ya. Kenapa? Itu kalau matang itu aromanya mengalahkan buah durian, saudara. Tapi legit rasa buah cempedak ini, apalagi kalau digoreng, wah, dimakan kue cempedak ini dengan kopi, dengan teh, wah saudara, itu lezatnya bukan main. Tapi waktu saudara hendak membuka buah cempedak ini, getahnya akan lengket di tangan, saudara. Wah, karena itu saudara, selalu ada konsekuensi di dalam hidup ini. Nah, kasih karunia Tuhan memberi kita kesanggupan untuk menerima konsekuensi, dan roh dengan anugerah dan talenta dan karunia-Nya memberi kita keterampilan, kemahiran, keahlian untuk mengelola semua konsekuensi itu hingga tidak memberatkan, bahkan menyenangkan buat kita. Orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang menikmati adalah orang-orang yang dipelengkapi Tuhan. Orang-orang yang bisa mengelola semua kesulitan, yang bisa bermain, menikmati dan mengambil bagian-bagian yang termanis dari semua hal-hal yang pahit. Itulah orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena itu saudara, jadilah pelayan-pelayan setia Tuhan. Sebelum saudara masuki ladang Tuhan, sebelum saudara lebih dalam lagi ingin jadi abdi Tuhan, atau saudara hari ini sudah jadi abdi Tuhan, mari koreksi lagi, mari persiapkan diri lagi, mari benahi diri lagi, supaya jadi pelayan-pelayan yang dikenan oleh tuannya. Yang kedua dikatakan selain jadi pelayan adalah jadi hamba. Seperti apakah jadi hamba? Nah saudara, saya percaya untuk jadi hamba, kita harus belajar kembali ke titik kata kacung, saudara ya. Kata perhambaan. Pada masa zaman purba dulu, saudara, seorang hamba itu tidak punya pilihan apa-apa. Saya sempat akses di Google. Ternyata peristiwa perhambaan zaman dahulu itu mengerikan sekali, saudara. Kenapa? Seseorang itu memang nggak punya pilihan apa-apa selain melakukan yang dikehendaki tuannya. Jadi hamba itu zaman dahulu itu betul-betul hamba, saudara. Tapi kalau hamba di zaman akhir zaman ini kan sebutan aja supaya kelihatan rendah hati. Aku ini hamba Tuhan loh ya. Tapi hidupnya belum tentu menundukkan dirinya kepada Tuhan, saudara ya. Kadang-kadang ada banyak juga hamba-hamba mamon menganggap dirinya hamba Tuhan, padahal hidupnya hanya tunduknya sama mamon, sama Tuhan nggak tunduk. Kenapa? Karena ada banyak orang ingin menyampaikan kabar baik Tuhan, ada banyak orang ingin jadi pengajar firman, tapi hidupnya sendiri tidak di dalam firman. Bahkan mereka sama sekali tidak mengerti firman, bahkan mereka tidak pernah mempelajari firman, tidak pernah menyelidiki firman, bahkan mungkin baca firman hanya sekali-sekali atau mungkin jarang sama sekali baca firman. Karena itu saudara, jangan jadi calo, saudara. Seorang hamba kalau tersesat jadi calo rohani, saudara. Mari belajar hari ini jadi hamba-hamba yang memang sesuai dengan kodratinya, saudara. Hamba zaman dulu kalau tuannya itu kedinginan, selimut, gak mempan apa. Bahkan dikatakan hamba-hamba itu siap menyerahkan nyawanya. Dari perut mereka dibelah, tuan-tuannya memasukkan kakinya supaya hangat, dan mereka melepaskan nyawanya ya. Kenapa? Karena pada bagian ketiga sesudah jadi hamba itu dikatakan Tuhan Yesus memberikan nyawanya. Jadi alangkah tidak mudahnya untuk jadi abdi Tuhan. Alangkah berharganya panggilan seorang hamba Tuhan. Kenapa? Kalau kita mengerti semua itu, seorang abdi Tuhan akan dapat penghargaan luar biasa dari Tuhan ketika kita bisa memasuki kodrati Tuhan sendiri. Karena ketika kita memahami rahasia panggilan Tuhan dalam hidup kita dan kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan beroleh penghargaan sesuai yang tertulis bahwa upah nabi itu luar biasa, upah hamba itu luar biasa, upah dari orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan itu luar biasa. Bahkan orang-orang yang difitnah
orang-orang yang mengalami kesakitan, terbuang, disakiti karena kebenaran firman juga upahnya luar biasa. Jadi saya percaya bahwa di dalam hidup ini, bahwa kita harus segera memahami, harus bersegera mempelajari bahwa untuk mencapai kasih karunia Tuhan Yesus lewat jalur melayani ini, jadi pelayan, jadi hamba, sampai menyerahkan nyawanya, kita mesti sampai titik ini supaya apa? Supaya kita mencapai hidup yang penuh. Orang yang mencapai hidup yang penuh, kasih Yesus sempurna di dalam dirinya. Ketika seseorang memiliki kasih Yesus yang sempurna, dia tidak mengejar apa lagi. Dia tidak tertarik dengan apa lagi. Dia sudah tidak lagi akan bisa dipikat oleh apa yang ditawarkan dunia. Mamon bagi dia adalah hal biasa. Kenapa? Dia tidak tertarik lagi. Karena itu kalau kita lihat di dalam kehidupan, ada banyak orang yang sudah diberkati dengan materi, dengan kekayaan, kelimpahan, tapi suatu masa ketika mereka mengalami kasih Yesus, semua hal yang luar biasa dari dunia itu mereka letakkan. Mereka memilih jalan-jalan kesederhanaan Yesus, jalan salib, jalan untuk melayani dan memberkati itu melebihi semua itu. Dan kita sering lihat itu, saudara. Tapi di akhir zaman seringkali saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan memulai dengan roh. Ketika mereka bertobat, ketika mereka menerima kasih karunia untuk menjadi anak Tuhan, mereka menggebu-gebu, ya. Mereka haus lapar akan Tuhan. Namun sayang, ada banyak yang terhilang kemudian oleh kenapa? Daya tarik pelayanan yang keliru. Ketika mereka mulai masuki mimbar-mimbar Tuhan, mereka masuki dunia pelayanan, mereka masuki dunia rohani, mereka lupa segala sesuatu harus dipelengkapi. Bahkan murid-murid gereja mula-mula, sebelum Petrus berkhotbah, sebelum gereja mula-mula berdiri, sebelum di Antioquia berkumpul orang-orang percaya yang pada akhirnya menjadi Kristus follower, jadi Christ follower, jadi pengikut jalan Yesus itu, mereka dipelengkapi di lautan Yerusalem. Jadi rahasia ini penting, bahwa sebelum menjadi abdi Tuhan, saudara harus diperlengkapi supaya kuat, supaya teguh seperti batu karang, siap menerima gelombang kehidupan. Dan ketika iblis mencobaimu seperti halnya iblis mencobai Tuhan Yesus, engkau sanggup menjawabnya, engkau sanggup berkemenangan, engkau sanggup bertahan. Ini penting. Nah, di akhir zaman, penghakiman dimulai dari rumah Tuhan dan penyesatan rohani terjadi di mana-mana di akhir zaman. Saya percaya ini pesan penting buat kita yang ingin mencapai sorga yang dijanjikan Tuhan Yesus. Kasih karunia ini, pelajaran bagian penting ini, kita simak, kita pahami, dan kita capai semua itu. Karena ini adalah hal yang sudah dipesankan Tuhan hari ini. Nah, kita lihat bagian yang kedua, saudara terkasih. Yohanes 3 ayat 1 sampai yang ke-15. Yohanes 3 ayat 1 sampai 15 adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Bagian yang kedua bicara tentang untuk mencapai kasih karunia Tuhan Yesus, kita perlu datang secara pribadi kepada Yesus. Kita perlu waktu-waktu berharga, waktu-waktu berkualitas bersama Tuhan. Kita mesti punya saat teduh, kita mesti punya waktu-waktu merendahkan diri. Ada saat-saat di mana kita berdoa, kita berpuasa. Ada saat-saatnya di mana kita menyepi. Ada saat-saatnya di mana kita fokus merenungkan firman itu secara khusus, melebihi rutinitas hari-hari kita membaca firman. Kita perlu semua itu. Kenapa? Karena kita bisa belajar lewat apa yang terjadi di dalam Yohanes 3 ayat 1-15 ini. Nikodemus, saudara, seorang pengajar agama Yahudi, dia seorang Farisi. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia telah bertanya jawab. Dia datang malam-malam seorang diri, saudara. Saya percaya hal seperti ini penting. Kalau kita tidak pernah datang secara pribadi kepada Tuhan, maka kita akan mendengar dalam kehidupan ini suara-suara pendapat, suara-suara penafsiran, suara-suara hoax, suara-suara gebiar rohani, suara-suara beragam suara rohani. Pada akhirnya kita bingung mana yang dari Tuhan. Saudara, berhenti hidup terjebak pada arus rohani seperti itu. Bertenanglah, berdiamlah, mari pribadi datang kepada Yesus. Nah, saudara, saya mau ingin ajak saudara melihat pada bagian kedua. Ketika kita datang secara pribadi kepada Tuhan Yesus ini, kita lihat lanjutannya, karena di dalamnya ada pesan-pesan penting bagian kedua. Bagaimanakah mencapai kasih karunia Tuhan Yesus lewat datang secara pribadi kepada Tuhan ini. Kita lanjuti ayat 16, Yohanes 3, 16-21. Yohanes 3 ayat 16-21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Amin. Nah, saudara, saya percaya bahwa apa yang dijabarkan Tuhan Yesus lewat Yohanes 3, 16-21 ini menggambarkan kunci-kunci penting ketika kita datang pribadi kepada Tuhan Yesus. Kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan saat kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, apa yang harus kita buat? Yang pertama, percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka itu adalah hal yang utama, yang terutama, dan melebihi semuanya, saudara. Kenapa saya berkata melebihi semuanya? Karena ini adalah pilihan dalam kehidupan. Karena ada banyak kali anak-anak Tuhan percaya tidak sama Tuhan Yesus? Percaya, tapi okultisme jalan, ya, kekuatan manusiawinya mereka terus paksakan, kerja keras banting tulang, dan mereka berpendapat kalau nggak kerja pokoknya nggak bisa lah ya ini. Karena sering kali ditipu daya iblis, melihat segala sesuatu yang ditulis dalam firman itu dengan pengertian yang terbalik. Nah, saudara, percaya pada Yesus itu berbeda dengan orang yang malas mengutip Yesus, ya. Sekali lagi,
Percaya dengan Yesus itu berbeda dengan orang yang malas yang mengutip nama Yesus. Kitab suci berkata bahwa percaya itu setara dengan bekerja, ya. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan. Dan saat engkau tidur, Tuhan melepaskan berkat. Dan apa yang tidak terlintas di hati, tidak terpikirkan, Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, hal ini ketika orang karib dengan Tuhan, mereka jalani dan mereka diberkati dan mereka mengalami terobosan. Sementara sekelompok orang malas mengutip semua itu dengan kemalasannya, sampai 1000 tahun, sampai putih rambutmu, sampai engkau meninggal dunia pun engkau tak akan dapat apa-apa, ya. Maka ketika saudara melihat dua kelompok ini, ada banyak orang-orang Kristen salah pemahaman. Mereka tersandung karena mereka melihat kelompok orang malas rohani, orang malas yang sering mengutip alasan rohani ini. Mereka berkata, oh enggak gitulah hidup, Pak. Mereka ambil jalan tengah. Mereka percaya Yesus, percaya sebatas percaya, lalu mereka paksakan cara dunia dalam hidup mereka. Pada akhirnya pintu kasih karunia Tuhan mereka tidak masuki. Padahal di dalam hidup ini, favor of God, kemurahan Tuhan itu penting, saudara. Kasih karunia Tuhan itu berharga di dalam hidup. Sebab, saudara, jerih payah tidak menambah kekayaan, saudara, ya. Kekayaan itu kasih karunia Tuhan, saudara. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, ada orang yang bangun pagi-pagi kerja sampai tengah malam, makan minum, ya, nggak cukup, saudara. Tidur nggak nyenyak. Kenapa? Karena mereka paksakan hidup dengan cara dan kekuatan mereka. Mereka tidak mencapai kasih karunia Tuhan lewat pengertian firman yang benar. Saya berkata sayang sekali. Karena itu percaya kepada Yesus adalah bicara bagaimanakah percaya itu mencapai buah-buah dalam kehidupan. Saya ini, saudara, pada masa muda rohani, baru menikah saat itu, saya diminta ngisi firman. Meskipun saya kerja di sekuler saat itu, saya sudah melayani seperti yang saya ceritakan di awal, bahwa Tuhan sudah memperlengkapi saya dengan pelayanan-pelayanan profetik, pelayanan-pelayanan supranatural. Jadi saya diminta untuk melayani di sebuah komsel di area Kelapa Gading. Dan ketika saya masuk tempat itu, wah, daerah hutan, rumah jemaat yang mengundang itu satu-satunya. Dan kemudian saya sampaikan pesan Tuhan, dan ketika hendak pulang, saat itu saya dengan almarhumah istri saya, kami menuju mobil, dan Tuhan menghentikan langkah saya di dekat mobil parkir. Lalu Tuhan berkata, nak, lihat dan pandanglah. Saya memandang hutan-hutan, saudara. Lalu Tuhan berfirman pada saya, di tempat ini aku akan memberi engkau sebuah rumah. Rumah itu akan disebut rumah pemulihan. Rumah itu akan disebut rumah perjanjian. Rumah itu akan disebut rumah kemuliaan bagi namaku. Saya langsung berkata, amin Tuhan, jadilah kehendak-Mu, ya. Haleluya. Lalu dikatakan Tuhan juga bahwa aku akan menanam engkau di kota ini dan memberi engkau sebuah rumah. Amin Tuhan, jadi kehendak-Mu. Nah, saudara, masa-masa saya melewati kehidupan saat itu, saya percaya sama Tuhan, percaya. Tapi manusiawi saya juga masih ada saat itu. Saya dengan istri, oleh desakan mertua saat itu dikatakan gini, pergilah cari rumah, pakai gaji cicil rumah itu, nanti DP-nya papa yang bantu, ya. Mertua saya punya inisiatif yang baik. Saya sama istri mulai cari-cari rumah. Ya, harga rumah di Kelapa Gading saat itu kisaran 200 jutaan, ya. Gaji kan masih jutaan, kecil sekali. Dihitung sakit kepala berdua, saudara. Kenapa? Kalau kita sampai cicil rumah, nanti ini nggak cukup, itu nggak cukup, mana nanti buat sekolah anak nggak cukup, ini nggak cukup. Jadi kami sakit kepala, udah cari rumah, udah ketemu yang murah pun, akhirnya apa? Saya sama istri mengundur diri. Karena itu, saudara, dalam hidup saudara siap-siap mengundur diri ketika semua pilihan, semua keinginan itu bukan dari Tuhan. Siapkan dirimu, jangan paksakan, undurkan semua itu dan hentikan semua itu. Karena akan membuat engkau semakin stres, tertekan, dan pada akhirnya disakit. Lalu saya berkata sama istri saya, kalau Tuhan sudah berfirman suatu hari kita akan ditanam di kota ini, akan punya rumah, dan rumah itu rumah perjanjian Tuhan, biarin Tuhan yang atur. Udah,
Kami jalanin. Selama saya berkeluarga dengan istri, kami ngontrak 7 kali, saudara. Pindah-pindah rumah. Wow. Pindah rumah adalah pekerjaan yang gak mudah. Pindah-pindah rumah adalah pekerjaan yang teramat pelik dan berat. Karena itu saudara, saya percaya hidup ini haruslah dijalani dengan caranya Tuhan. Hidup ini haruslah mengikuti tuntunannya Tuhan. Kenapa? Ya karena kekuatan manusia tidak bisa mengejar apa yang ada di dunia ini. Waktu dan perkembangan dunia teramat cepat, sedangkan kesanggupan manusia terbatas. Ya. Kami hitung-hitung gaji naik, rumah naik lebih cepat lagi, saudara. Harga rumah melambung tinggi, gaji kita naiknya sedikit-sedikit. Istilahnya gini, gaji kita itu seperti siput, jalannya pelan-pelan. Sementara rumah itu, sementara pertumbuhan ekonomi itu seperti kancil, larinya ngelompat, larinya kencang sekali, nggak kekejar. Tapi lewat kasih karunia Tuhan, kita dimampukan. Kenapa? Karena tangan lengan Bapa akan bawa kita melewati semua itu dengan keajaiban-keajaiban Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saya memiliki sebuah rumah sesuai dengan janji Tuhan. Dan yang lebih ajaib, yang mengejutkan, setelah sekian lama saya tinggal, saya baru sadar dan dibukakan Tuhan. Ternyata dulunya hutan itu, sekarang disinilah, di hutan itulah saya mendirikan rumah. Dan ternyata di tetangga depan rumah itulah saya mengisi khotbah komsel itu, saudara. Betapa ajaibnya Tuhan, saudara. Hal ini terjadi di dalam kehidupan. Percaya kepada Yesus itu, percaya dengan segenap hati, percaya dan berserah sepenuhnya. Lakukan, taati hukum-hukum Tuhan. Lakukan kewajibanmu. Tidak usah pikir rugi, takut, ataupun merasa nggak cukup. Kalau saudara sudah percaya pada Yesus, abaikan semua hal-hal yang berbau kedagingan, hal-hal logika, fakta, perhitungan duniawi. Saudara ikut Yesus, ikuti firman-Nya dengan segenap hati. Taati firman-Nya, lakukan bagian-bagianmu, kewajibanmu. Bagian Tuhan serahkan Tuhan. Nanti Tuhan tidak akan pernah berhutang. Tuhan akan menggenapi, akan menyatakan firman-Nya iya dan amin. Engkau akan lihat buah-buah kehidupan di dalam hidupmu. Nah, sesudah kita percaya kepada Yesus, diajarkan kepada Tuhan Yesus supaya hidup dalam terang. Hidup dalam terang itu bicara bagaimanakah mungkin kitalah terang itu. Kenapa kitalah terang itu? Karena roh Tuhan tinggal di dalam kita, karena firman Allah hidup dalam kita, karena Yesus di dalam kita semakin besar, terang hidup kita semakin besar. Kita berjalan di tengah kegelapan seperti apapun, seluruh kegelapan dan orang-orang dalam kegelapan itu melihat terang Yesus dalam hidup kita. Kenapa? Karena hukum roh itu bukan sebatas kehidupan di luar kita. Ternyata kehidupan di dalam diri kita, roh Tuhan mengatur semuanya. Karena itu buah itu bukan hanya di luar. Di luar sudah saya tunjukkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Itu ada buah mangga, ya, ada buah jeruk, ya. Ini dapat kiriman jeruk besar-besar, besar sekali. Tapi ini jeruk lokal, ya, manis tapi ada rasa asamnya. Jadi kalau dimakan itu dapat merangsang nafsu makan, semangat makan lebih besar, ya. Itu buah di luar. Tapi buah di dalam kita juga ada buah rohnya, yang dimulai dari kasih dan berakhir dengan penguasaan diri. Jadi saya percaya bahwa harus ada keseimbangan antara di dalam dengan di luar. Jadi kalau bicara tentang terang, itu bicara dari sisi dalam kita, itu harus memancar keluar, saudara. Karena kalau kita tahu bahwa diri kita adalah terang Tuhan, maka kita tidak akan biarkan yang gelap, yang kotor itu menodai hidup kita. Orang yang takut akan Tuhan itu sejajar dengan orang yang punya terang Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, menjaga hidupnya, menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa? Karena terang Tuhan itu berharga di dalam dirinya. Mereka hanya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mereka hanya mentaati apa yang menjadi bagian-bagian yang layak mereka kerjakan sesuai dengan tuntunan rohnya. Karena itu saya percaya bahwa hidup dalam terang akan membawa kita menjadi saksi Yesus yang luar biasa. Karena itu saudara, hari ini mari pahami titik ini lebih dulu. Terang dengan cahaya itu mirip tapi beda, ya. Senter itu cahaya, ya.
Jadi kalau saudara baru pegang senter, saudara baru tahu firman, jangan merasa bahwa saudara sudah menang atas kegelapan. Nanti dulu saudara, karena senter itu ada batas waktunya. Nanti lama-lama energinya habis, ya, pengetahuannya terbatas, kesanggupannya terbatas. Ketika cahayanya habis, saudara tinggal dalam gelap lagi. Karena itu jangan hanya sebatas tahu firman, tapi melakukan firman itu penting. Kenapa? Ketika saudara melakukan firman, saudara mentaati firman. Firman itu bukan cahaya tapi terang dalam dirimu. Jadi bagian hidupmu dan seluruh hidupmu jadi satu di dalam Yesus. Maka engkau jadi terang kehidupan. Itu pesan Tuhan buat kita. Sesudah hidup dalam terang, Tuhan Yesus pesankan melakukan apa yang benar. Nah ini saudara, hal yang saya berkata, kenapa Tuhan mencintai keadilan? Kenapa Tuhan mencintai hukum? Karena ternyata apa yang benar itu merupakan bagian, merupakan buah, merupakan tindakan dari hukum-hukum Tuhan. Apa yang benar itu di dalamnya mencerminkan keadilan, integritas, kualitas iman hidup seseorang ketika mereka bertindak, ketika mereka menimbang, menilai, dan melakukan segala sesuatu. Keadilan. Kadang kehidupan ini kalau kita lihat, saya sampai punya sebuah kesimpulan dengan Bu Angel dan anak-anak saya, bahwa kalau kita dalam kehidupan rohani berperkara dengan satu keluarga, ada sepihak keluarga yang luar biasa, sementara yang setengah lagi tidak karu-karuan. Dan kita lihat yang benar ini terang atau cahaya. Kalau sebatas cahaya, kami memilih untuk tidak dekat dengan keluarga-keluarga seperti itu. Kenapa? Karena nanti pada satu situasi ketika cahaya orang sekelompok keluarga yang benar ini, orang-orang yang benar dalam keluarga itu cahayanya padam, mereka dengan mudah sekali akan masuk dalam dunia kegelapan dan mereka akan menjadi sama, ya. Roh itu penurut tapi roh itu lemah karena daging itu lebih kuat. Kenapa? Daging itu bisa memanipulasi, bisa menghipnotis, daging itu bisa memikat, bisa menjerat, dan pada akhirnya yang hanya sebatas cahaya mereka akan ikut-ikutan, dan kemudian akhirnya kita bukan dimusuhi sekelompok atau sebagian, malah satu rumpun keluarga itu akhirnya jadi benci sama kita. Buat apa kita buang waktu untuk masa depan, untuk hal-hal yang kita tahu di depan isinya cuma sebatas cahaya? Tinggalkan. Kenapa? Hal-hal seperti itu Tuhan berkata jangan beri mutiara kepada babi dan anjing, saudara, ya. Artinya hal-hal berharga dalam hidup kita mesti pahami menurut tuntunan roh, menurut apa yang tertulis dalam firman. Kasih tidak boleh pergi, tetapi hikmat dan roh bijaksana juga harus kita punyai, supaya dalam kehidupan ini kita jangan buang waktu sia-sia, waktu berharga hanya jadi bulan-bulanan terhadap orang-orang yang tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau saudara baca kitab suci, saudara akan menemukan Abraham, Ishak, dan Yakub sering menyebut, sangka kami hidup takut akan Tuhan tidak ada padamu, ya. Artinya apa? Abraham, Ishak, Yakub sejak semula sudah tahu konsekuensinya kalau kita hidup di dalam suatu keadaan berada sekitar orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Berarti apa? Suatu masa ada suatu kejadian, mungkin ketegaan mereka menyakiti kita. Hal itu harus kita pahami. Karena itulah saudara, kenapa kita selalu mesti punya mesbah doa. Mesbah doa mengcover semua itu. Mesbah doa menyeluruh akan membawa terang Tuhan, menyinari suatu kota, suatu lingkungan, suatu keluarga, suatu kepribadian. Maka ketika terang Tuhan itu turun, manusia-manusia diubahkan. Dan ketika manusia-manusia diubahkan, sudah pasti saat mereka diubahkan, sebelum mereka diubahkan, mereka sudah pasti ketemu dengan Sang Pencipta, Juru Selamat hidup kita, Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang berjumpa pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya pasti nggak akan sama, saudara. Jadi saya percaya dalam hidup ini, orang yang punya keadilan adalah orang yang hidup dalam terang Tuhan. Orang yang hidup dalam terang Tuhan akan bertindak adil. Mereka akan melakukan apa yang benar menurut pimpinan Roh Kudus, menurut apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka tidak akan memihak dalam suatu perkara, tidak akan langsung menghakimi menurut apa yang nampak, karena mereka punya terang. Mereka bisa
menyoroti kegelapan itu ketika mereka berdiri, terang mereka akan menampakkan apa yang tersembunyi, apa yang menjadi kamuflase di balik semua yang gelap itu. Jadi saya percaya kalau kita hidup, ada di area hidup kita dikelilingi orang-orang yang murni, tulus, yang punya keadilan, yang hidupnya dalam terang Tuhan, maka kita sebenarnya akan terus berjalan, tidak menjadi lelah, akan naik sampai ke gunung Tuhan. Ya, tidak akan terlambat, akan tepat waktunya. Sampai akhir usia akan genapi semua kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saudara, penting dalam hidup dikelilingi orang-orang yang punya terang Tuhan. Penting dalam hidup kita bergaul dengan orang-orang yang punya keadilan, yang hidupnya takut akan Tuhan, dan mereka selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ini pesan Tuhan supaya kita mencapai kasih karunia ketika kita datang pribadi kepada Yesus. Jadi saya percaya hal ini sangat penting untuk kita pahami, karena ini sedang menuju satu titik. Tuhan ingin kita memahami pergaulan yang buruk akan merusak diri kita. Kebiasaan-kebiasaan buruk ketika kita kompromi, kita nonton, kita dengar, kita ada di sana, orang fitnah-fitnahan, orang gosip-gosipan, orang berbagi hoax, kita ada di dalam semua kegelapan. Lama-lama kita menganggap yang gelap, yang kotor, yang dosa, yang rusak itu sebagai hal yang benar, hal yang wajar. Nah, saat itu saudara, kita sudah tidak akan pernah lagi bisa masuk di dalam terang dan keputusan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah kompromi dan kita sudah menganggap semua itu hal yang biasa dalam hidup. Karena itu saudara, kata gereja dituliskan dengan kata eksklesia, diambil, dipilih, ditebus, dipisahkan dari dunia ini. Artinya apa? Pengudusan Tuhan itu tetap. Artinya apa? Ketika kasih karunia Tuhan diberikan, kita harus mulai bisa menempatkan hidup kita, percaya sepenuhnya kepada Yesus, hidup dalam terang yang tidak kompromi, terang yang benar-benar ada pagar batasnya, terang yang benar-benar kita paham manakah gelap, manakah terang, manakah yang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dan ketika kita berdiri pada suatu pilihan, pada suatu keadaan yang membuat kita harus memilih, kita tetap akan memilih apa yang benar di hadapan Tuhan dan manusia, dengan apapun konsekuensinya. Sekali kebenaran kita pilih, itu jadi bagian hidup kita yang utama. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, Matius 19 ayat 1 sampai yang ke-7. Matius 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Amin. Amin. Saudara terkasih, pada bagian ketiga di dalam Matius 19 ayat 1 sampai yang ke-7 ini, kasih karunia Tuhan kita peroleh ketika kita punya sikap komitmen, integritas untuk selalu hidup murni, saudara. Ya, tidak kebetulan di dalam Matius 19 ini menceritakan tentang perkawinan, saudara. Ya, Tuhan Yesus juga pernah berpesan di akhir zaman nanti orang kawin mengawinkan.
Saya tidak paham definisi secara luasnya kawin mengawinkan itu seperti apa, saudara. Ya mungkin kata kawin artinya ya banyak perkawinan bermasalah. Mengawinkan artinya mungkin ada banyak orang tidak setia dengan perkawinan atau proses cerai kawin. Ya seperti perempuan Samaria itu banyak suami, akhirnya pada dirinya juga bukan suaminya. Jadi kehidupan perkawinan yang tidak dikenal Tuhan, mungkin seperti itu gambarannya, saudara ya. Tapi supaya bisa masuk ke detail bagaimanakah untuk mencapai hidup seperti itu, hidup yang selalu murni di hadapan Tuhan dan manusia itu, kita lihat sambungannya Matius 19 ayat 8 sampai 12. Matius 19 ayat 8 sampai dengan yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Amin. Amin. Nah, saudara lihat, kemurnian dalam perkawinan, kemurnian dalam kehidupan, untuk bisa selalu hidup dalam kasih karunia Tuhan itu ada beberapa hal penting di dalamnya. Saya ingin menyimpulkan secara sederhana. Yang pertama, jangan ikut arus rohani yang sesat. Ya. Saudara mesti paham dalam kehidupan ini, apa yang berulang-ulang yang menjadi dosa, apa yang berulang-ulang jadi kesalahan ada di dalam hidup kita, berulang-ulang kita kompromi, pada akhirnya jadi bagian hidup kita, itu kita nggak benar. Itulah kehidupan yang disebut sesat. Apa yang menjadi dosa, apa yang disebut melanggar firman Tuhan, apa yang disebut bejat, apa yang disebut tidak manusiawi, kemudian berulang-ulang dan menjadi satu hal yang dianggap wajar dan dianggap kebenaran, itu sesat, saudara. Ya. Itu sebenarnya sudah ada pada zaman Hitler dulu, saudara ya. Kampanyenya kampanye yang black campaign yang terus diulang, pada akhirnya semua menganggap, ya, semua orang menerima itu menjadi hal yang benar. Makanya di dalam kehidupan kekristenan, yang salah ya salah, saudara. Ya, jadi pada akhirnya ketika suatu perkara terjadi, kita bisa melihat muncul kelompok-kelompok orang. Orang yang berdiri pada kemurnian akan berdiri pada filter firman Tuhan. Apa yang benar menurut firman itu benar. Apa yang keliru dan salah menurut firman, ya itu harus dikatakan salah dan keliru. Sementara kelompok tengah akan mulai kompromi dan memilih untuk tidak ribut. Mereka memilih untuk tidak peduli. Sementara yang ekstrim, mereka berkata, ya nggak gitu dong, ini kan manusia, ini. Ya itu kelompok yang tadi yang saya berkata, yang menerima segala hal di dunia ini dengan berulang-ulang, akhirnya mereka menganggap hal itu biasa. Nah, berjaga-jaga pada bagian ini, karena pada zaman Musa, ketika black campaign ya, Korah datang, Abiram berkata, jangan kau megahkan diri ya. Ini ketika bangsa Israel sudah menerima kelegaan, mereka mulai berontak sama Musa, ingin merebut tampuk kepemimpinan itu. Mereka mulai campaign, ya. Emang Musa itu siapa ya? Nah, kita tahu latar belakang Musa, kan dikatakan Musa nggak cakap berbicara. Mungkin saja Musa itu gagu, saudara ya. Meskipun tinggi gagah besar, tapi ada kekurangannya. Jadi mungkin di campaign yang jelek-jeleknya tentang Musa, pada akhirnya ya kita tahu dalam kitab suci dikatakan sekelompok bangsa Israel memberontak terhadap Musa, dan saat itu ya,
kita tahu bahwa dalam hidup ini ada Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada penghakiman Tuhan. Maka Tuhan berkata pada Musa saat itu, pisahkan dirimu. Saat itu sesuatu mengerikan. Kenapa? Bumi membelah, menelan orang-orang yang punya roh pemberontak itu. Jadi saya percaya janganlah kita termasuk golongan dan terhimpun di tengah orang-orang yang sesat rohani. Ya. Jalannya pintunya sempit, jalannya sesak, pintunya kecil. Artinya apa? Untuk mencapai kebenaran Tuhan itu tidak bisa beramai-ramai, ya, tidak bisa gebiar glamor-glamor, saudara. Semua yang dari Tuhan itu tersembunyi. Saudara mesti pikul salib sendiri. Saudara harus nyangkal diri dan memahami semua itu dari Tuhan, dan menguasai diri, mengenal diri sendiri, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mempraktekkan kasih Tuhan jadi berkat bagi sesama. Dengan demikian, saudara akan bisa memetakan dan bisa melihat dengan jelas manakah yang berkenan kepada Tuhan, manakah yang disebut dengan baik, manakah yang memang sesat, dan manakah yang sempurna dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat pada akhirnya secara sederhana lewat hidup kita sendiri, kita bisa memetakan semuanya itu. Nah, saya percaya ini pesan penting buat kita ketika keadaan akhir zaman. Tuhan pesankan jangan ikut arus rohani yang sesat. Saya ada dapat kiriman di medsos, ada suatu kelompok organisasi rohani yang berkiblat sangat rohani, tapi ternyata di dalamnya dikupas oleh seorang rekan sekerja Tuhan, dikatakan ini sesat, tidak sesuai dengan Injil Yesus. Kenapa? Karena mereka menganggap Yesus sudah datang, dan datangnya dalam rupa perempuan. Dan ketika sudah datang dalam rupa perempuan, pada akhirnya pengikutnya diarahkan untuk memuja perempuan ini, dan dianggap perempuan ini adalah titisannya Yesus. Dan waktu saya tonton film-filmnya, wah saudara, gebrakannya atas nation luar biasa, dan memang sangat rohani. Dan pada titik-titik tertentu akhirnya kita bisa melihat isi dalamnya. Jadi saudara, hari-hari ini jangan gantungkan imanmu, jangan gantungkan kehidupan rohanimu atas segala sesuatu yang di medsos, yang belum saudara pahami, yang belum saudara tahu titik bobot bibit bebetnya secara mendalam. Hari-hari ini mari semua kembali kepada kegerakan gereja mula-mula, kembali bertekun di dalam firman Tuhan, renungkan firman, berdoa, berpuasa, lakukan firman, alami pengalaman pribadi di dalam Tuhan, dan jagai hidup. Saya percaya dengan demikian, ketika kita fokus di dalam kebenaran Tuhan, kita akan lebih lagi melihat Tuhan. Sekali lagi catat, Tuhan itu sangat fokus terhadap harta pusaka hidupmu, yaitu Tuhan sangat peduli terhadap keluargamu. Jangan abaikan keluarga, karena pelayanan yang harus kita mulai di dalam kehidupan ini adalah pelayanan mula-mula, yaitu pelayanan harta pusaka, yaitu pelayanan keluarga kita sendiri. Haleluya. Izin kerohanian terpaksa dipermaklumkan karena ketegaran hati dan banyak kejadian. Jadi ada suatu keadaan, Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan, ya, kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai, cerai kawin, kawin cerai, cerai kawin, berapa kali kawin? Ya, karena ketegaran hati diizinkan. Karena mau gimana lagi? Apalagi kalau dalam suatu kepentingan dan kebutuhan, saudara, daripada jemaat pergi, daripada dia pindah agama, ya, daripada donaturnya pindah ke gereja lain, ya, ada banyak alasan, saudara. Ada banyak hal yang terpaksa dipermaklumkan. Apakah itu kebenaran? Tidak. Itu sesuatu yang terpaksa diizinkan, ya. Ini seakan-akan ini sebuah kehidupan kita yang mengkontrol Tuhan, oleh karena kelakuan kita yang melanggar firman. Saya percaya orang-orang yang ingin masuk surga tidak akan melakukan bagian-bagian ini.
Ketika engkau memberi uangmu ke dalam suatu ministry, ke dalam suatu kegerakan gereja, ke dalam pelayanan, ke dalam misi, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak perlu tahu, nggak perlu ikut kontrol. Janganlah pemberianmu kepada Tuhan disertai dengan ambisi dan keinginan dirimu. Itu sama aja dengan apa yang disebut ketegaran hatimu, memberi tapi juga mengkontrol. Jangan, Tuhan nggak baik seperti itu. Jadi sebaiknya di dalam hidup masing-masing orang memahami panggilan Tuhan di dalam dirinya. Kalau saudara dipanggil jadi bendahara sorga, pelayananmu memberi, mendukung misi, mendukung gereja, mendukung ministry, mendukung hal-hal yang disebut dengan pelayanan pekabaran Injil, pelayanan-pelayanan yang bernuansa amal, kebaikan, dan sosial. Ya, lakukan bagian itu, saudara. Terus kami gimana, Pak? Lebih luar biasa lagi kalau saudara memilih itu tersembunyi, nggak pernah disebut, nggak pernah dikenal. Kenapa? Upahmu semakin besar di sorga. Hanya sedikit manusia yang bisa memahami bendahara-bendahara sorga yang sangat disanjung, dikasih, dihargai Tuhan adalah bendahara-bendahara sorga yang tersembunyi, saudara. Mereka dan anak cucu mereka, 7 turunan, tidak akan habis-habisnya diberkati Tuhan dengan kepercayaan dan kelimpahan. Sekalipun dalam jalan-jalan hidup mereka, setan banyak kali bikin huru-hara berupa penyakit, setan bikin huru-hara berupa kesakitan, berupa bencana, tapi mereka tidak pernah berhenti melalaikan tugasnya, karena pada mereka memang panggilan pelayanan itu, pelayanan bendahara-bendahara surga. Demikian juga dengan abdi-abdi Tuhan, tidak sedikit yang Tuhan izinkan pelayanannya, pelayanan kemurnian. Mereka harus hidup pas-pasan, mereka harus hidup dari apa yang disebut pemeliharaan Tuhan. Mereka bertahan. Dan orang-orang yang bertahan ini, generasi keturunannya ketiga, keempat, akan menjadi orang-orang hebat di muka bumi ini. Dan saya percaya orang-orang yang memang setiawan, yang tekun dan setia, meskipun bukan bagian dia, tetapi karena dikhususkan Tuhan untuk memikul salib itu, saudara, berjalan bersama Yesus menuju Golgota itu, dia tinggalkan semua demi salib Yesus. Orang-orang ini adalah rumpun orang-orang besar, orang-orang bersejarah dalam gereja. Saya percaya di tengah-tengah kita, orang-orang seperti itu di akhir zaman akan banyak dilahirkan dari bangsa kita Indonesia. Sebab kilat akan memancar dari timur ke barat. Indonesia, bangsa kita, akan menjadi negara pilihan Tuhan yang akan memancarkan api penginjilan, api kegerakan gereja mula-mula, hingga seluruh dunia akan mencapai amanat agung Yesus. Haleluya. Firman Tuhan tetap akan berkonsekuensi apa adanya. Firman Tuhan tetap akan ada konsekuensi apa adanya. Artinya gini, saudara, ketika kita sudah mengkontrol, kita menguasai semua hal rohani, organisasi rohani, semua pandangan rohani dengan kekayaan, kekuatan, kesanggupan kita, jangan kita berpikir semua itu kemenangan. Nanti dulu, saudara, itu menang atas manusia, menang atas dunia, dikagumi manusia, dikagumi dunia, belum tentu dikagumi Tuhan. Karena Tuhan mengasihi hukum, Tuhan mencintai hukum. Karena Tuhan nanti waktu ditata penghakiman Yesus akan membawa diri kita menurut kitab masing-masing, menurut apa yang kita perbuat, kita dihakimi balik menurut firman-Nya, saudara. Jadi hari-hari ini kemurnian itu penting agar hidup ini, saudara, yang berharga itu yang murni, yang berharga itu, yang berkualitas itu meskipun tidak dilihat manusia tersimpan begitu lama, yang makin lama tersimpan, kalau itu kemurnian isinya, itu akan semakin bernilai. Orang-orang yang dikhususkan, yang dikuduskan Tuhan, diperlengkapi lama sekali sebelum masuk pelayanan, justru orang-orang itu orang-orang yang sangat berharga dalam pelayanan, sangat berharga dalam kehidupan, sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, saudara, mari capai segala sesuatu indah pada waktunya. Segala sesuatu sudah ada dalam pengaturan Tuhan. Bertenang, bersabar, sedikit waktu lagi Tuhan yang angkat hidupmu, Tuhan yang akan promosikan engkau, Tuhan yang akan dengan caranya yang ajaib menggenapi semua janji-janjinya dalam hidupmu. Karena itu, saudara, tidak usah khawatir, tidak usah terlalu berpikir atau putus asa atau kecewa, atau saudara mengalami tekanan-tekanan berlebihan. Jangan berhenti, saudara. Percaya pada Tuhan dengan segenap hati. Jaga kemurnian hatimu,
Jaga kekudusan hidupmu. Dan pada akhirnya ketika kita mencapai kemurnian, titik kasih karunia Tuhan itu masuk, kita dikaruniakan memahami hal-hal dalam kehidupan. Ini indah, karena orang yang memahami hal-hal yang ada di dalam kehidupan akan dibedakan, akan berbeda hidupnya, dan akan berbeda masa depannya, dan akan berbeda menyelesaikan akhir hidupnya. Saya percaya bahwa kekristenan ini teramat luar biasa. Kalau saudara semakin menggali, saudara semakin merenungkan, menyelidiki kitab suci, saudara bertekun di dalamnya, melakukannya, saya percaya saudara suatu masa akan berkata, dahsyat Tuhan itu, hebat firman Tuhan itu. Saya mendengar kesaksian dari Pak Rektor kami ya, tentang seorang anak Tuhan yang menjadi pejabat. Namanya saudara jadi sandungan oleh karena terobosan yang dia temukan di dunia medis kesehatan ya. Di seluruh dunia dia diakui, sementara di negaranya sendiri dia mendapat banyak pertentangan. Ini menggenapi firman. Seorang nabi dihargai di mana-mana, di tempat asalnya dia tidak dihargai. Nah, saudara, luar biasanya anak Tuhan ini, dia tidak pernah menggubris, terusik, benci ataupun menentang semua hatersnya, saudara ya. Dia bawaannya firman, ketemu hamba-hamba Tuhan, bahkan ketemu Pak Rektor kami, dia renungan firman, sharing, bahkan minta didoakan. Ini luar biasa ya. Sampai suatu masa, saya sekali lagi berkata, bejana minyak anggur yang penuh kemurnian, tersimpan lama, meskipun tidak dihargai, suatu masa akan sampai di meja raja-raja ya. Suatu momen terjadi ketika momen itu datang, seluruh ya rakyat Nusantara mulai menyoroti dia, medsos mulai memberitakan yang dia buat, dan ternyata Tuhan menempatkan dia pada suatu kesempatan berharga. Ada suatu pejabat besar mengalami serangan penyakit hebat, hampir meninggal dunia, dan di tangan anak Tuhan ini, secara medis terobosan yang dia buat, orang itu, pejabat besar itu hidup lagi, lalu mulai bercerita ke banyak pejabat, buat apa pergi keluar cari dokter-dokter, sedangkan di Indonesia ada dokter hebat. Dan saudara tahu, namanya mulai tersohor, dan kemudian mulai banyak surat masuk ke kepala negara kita ketika itu sedang menyusun kabinet menterinya. Jangan pakai orang ini, jangan pakai ini. Dan saudara tahu, seperti yang pernah saya sampaikan, anak tukang kayu, presiden kita yang luar biasa ini tidak bisa didikte manusia, karena dia seorang pria, seorang kepala negara, seorang suami, seorang papa, seorang manusia Indonesia yang punya karakter dan punya warna sendiri. Tidak bisa didikte. Ketika dia terima semua, dia iya. Dan apa yang dia buat, anak Tuhan ini dia pilih, dia angkat jadi Menteri Kesehatan hari ini. Haleluya. Saya percaya ini anugerah Tuhan yang besar, dan ada banyak hal, dan ternyata anak Tuhan yang sekarang menjadi Menteri Kesehatan ini dialah Dr. Terawan. Dia satu-satunya dokter yang dari Asia dipanggil dengan kehormatan di PBB untuk membagikan temuannya di dunia medis yang menjadi terobosan dalam dunia kesehatan. Karena itu saya percaya, saudara, kemurnian itu ada harganya di hadapan Tuhan. Kemurnian itu ada sandingan kasih karunia Tuhannya. Karena itu saya percaya orang benar akan duduk di tempat-tempat terhormat, dan firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan ialah kehormatan, kekayaan, dan kehidupan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau lihat anak-anakmu semua yang mendengarkan isi hatimu, pelajaran tentang kasih karunia Engkau Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus ini telah hamba sampaikan semua menurut pimpinan Romo, biar jadi pengajaran, biar jadi pencerahan, biar menjadi tulisan di loh hati kami, betapa pentingnya kami melakukan apa yang Kau kehendaki menurut firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, menjelang
penutupan tahun ini. Anugerahkan kasih-Mu yang tidak terbatas supaya memasuki tahun 2021 semua anak-anak-Mu dipersiapkan, diperlengkapi, hingga kami ini Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia di masa pandemi ini bisa jadi saksi-Mu, jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, bahkan bisa menolong banyak orang dalam kesulitan hidup yang akan segera dan semakin besar terjadi ini. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Dan sebelum kami akhiri kebaktian ini, kami mengangkat kedua tangan ingin menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang menerang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mengenalmu lebih